Karena Nusantara itu negeri dengan puluhan kerajaan besar maupun kerajaan kecil, maka sejarah pun tak lepas dari cerita peperangan yang berdarah-darah selama berabad-abad. Dan Jenderal Sudirman bukan satu-satunya panglima perang yang memimpin pasukannya dari atas tandu. Jauh sebelum itu sudah ada panglima perang yang memimpin pasukannya dari atas tandu. Bukan karena sakit, tapi karena sudah tua. Bukan laki-laki, tapi perempuan. Perempuan tua, sampun sepuh. Perempuan ini menjadi panglima perang Pangeran Diponegoro saat usianya 73 tahun. Beliau pernah menikah dengan Sultan Hamengkubuwono II. Dengan demikian, hubungannya dengan Pangeran Diponegoro adalah nenek tiri. Konon, beliau berdarah Sunan Kalijaga dan Ki Hajar Dewantara adalah salah satu keturunannya yang berjuang di abad 19. Ayahandanya juga seorang panglima perang, yaitu panglima perangnya Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I bernama Pangeran Notoprojo. Peperangan pertama yang beliau ikuti adalah pertempuran mendampingi ayahandanya itu. Pangeran Notoprojo tidak setuju perjanjian Giyanti dan menolak pasukannya dilucuti. Maka terjadilah perselisihan dengan Sultan Habis I yang lantas menolak membantu ketika pasukan kolonial menyerbu markas Notoprojo untuk melucuti paksa. Ketika itu Notoprojo sudah merasa terlalu tua untuk memimpin pertempuran. Lantas pasukan beliau serahkan kepada putrinya itu. Tanpa dukungan Sultan Hamengkubuwono I, perlawanan berlangsung sebentar saja. Tidak lama kemudian beliau ditangkap, lalu dikirim ke Keraton Yogyakarta ketika Sultan Habib II dinobatkan. Keraton menyambut kedatangannya secara besar-besaran. Selama tinggal di Keraton Yogyakarta, beliau dalam status di bawah pengawasan rejim kolonial. Lantas menikah dengan Sultan Habib II atau Raden Mas Sundoro karena perjodohan. Pangeran Notoprojo, ayahandanya, dan Sultan Habis I jauh hari sebelumnya sudah bersepakat besanan. Namun pernikahan beliau dengan Sultan Habib II tidak berlangsung lama. Setelah bercerai, beliau menikah dengan Pangeran Mutia Kusumawijoyo yang bergelar Pangeran Serang I. Itu makanya dalam perang Diponegoro dia dikenal sebagai Nyi Ageng Serang. Kata Peter Carey dalam Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa abad 18-19. Kehidupan barunya berumah tangga lebih banyak diisi oleh spiritual. Sampai akhirnya pecahlah perang Diponegoro. Wanita tua itu bertandu ketika menjadi panglima perang Diponegoro. Yaitu adalah Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang adalah salah satu dari 8 pahlawan nasional yang berasal dari Trah Mataram bersama Sultan Agung, Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegoro I, Sultan Habis I, Pangeran Diponegoro, kakak beradik Raden Mas Suryo Pranoto, Raden Mas Suwardi, Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, dan Sultan Habib IX. Demikianlah cuplikan kisah panglima perang perempuan di atas tandu dari tanah Jawa. Semoga bermanfaat, walau tak sependapat. Rahayu, berkah Gusti.